Pada malam hari ini alhamdulillah malam yang ke-17, malam hari ini ceramah agama akan diisi oleh Kiai Maulana Abdul Halim dari pengasuh pondok pesantren Sirajul Mustaqim dari Kampung Kelapa, Kota Panjang. Untuk membersihkan waktu padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada alim ulama yang saya hormati dan yang dimakan Allah SWT, kepada sesepuh Musalla Al-Husaini yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah SWT, dan kepada seluruh jamaah Musalla Al-Husaini, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah SWT. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah, baik mensyukuri nikmat Allah ataupun mensyukuri karena kita bisa menjalankan perintah Allah. Ayat mengatakan la in syakartum la azidannakum. Orang kalau mensyukuri nikmat Allah, dikasih rezeki, kasih umur panjang, kasih anak yang soleh-solehah, kasih gaji naik misalnya, ada THR misalnya Pak ya. Ini berdoa bukan misal lagi, beneran Pak ya. Kita syukuri ini, lazidanakum, Allah Ta'ala akan tambahin. Tapi rupanya kayaknya syukur seperti itu kok berat tuh. Padahal termasuk orang-orang ahli surga itu orang-orang yang senantiasa ahli syukur, ahli bersyukur. Kita ini kadang gimana ya mensyukuri Allah Ta'ala ini, kalau ada rezeki nampak di depan mata, kalau nggak nampak belum mau disyukurin. Ini pun dekat-dekat lebaran kok belum ada apa-apa nih, belum mau syukur lagi. Kayak Pak Imam nih, Pak Abdul Rahman ini usahanya nih, ada rebuilding es. Nah, kalau panas-panas kan bisa laris itu. Tahu-tahu mendung. Waduh, kemarin sudah dibuat esnya mendung, akhirnya gak jadi ini. Ini makanya kalau nikmat Allah Ta'ala disyukuri, lagi dan aku Allah Ta'ala janji Allah Ta'ala akan tambah. Kemudian kalau kita mensyukuri, bisa berbuat kebaikan, bisa sholat berjamaah, bisa sholat tarawih. Sampai sekarang alhamdulillah nih agak lumayan nih, masih banyak yang mau sholat ya. Biasanya nih wah kalau tanggal 17 ini Masya Allah makmumnya pada senang sama imam,
ingin dekat-dekat sama imam, jadi tinggal satu sop. Nah, inginnya dekat-dekat, sudah nggak ada sop kedua, ketiga, karena senang lagi imam hilang semua itu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur bisa sholat tarawih sampai tanggal 17 ini. Malam ke 17 atau malam ke 18 ini? Malam ke 17 ya. Maka Allah Ta'ala kata la'azidanakum. Dua kebaikan, dua fadilah akan dia dapatkan. Kalau harta benda satu aja, Allah Ta'ala akan tambahin. Tapi kita nggak tahu bentuknya apa. Tapi kalau orang bisa berbuat kebaikan, tambahannya jadi dua. Pertama, Allah Ta'ala akan istiqomahkan dia dalam beramal. Ini tanggal 17 kita syukuri bisa tarawih. Mudah-mudahan nanti tanggal 18 kita syukuri lagi. Sebulan itu sampai mentok akhir puasa sampai Syawal kita bisa sholat terus. Ini kalau syukuri nih, nanti sampai Syawal kita syukuri terus. Istiqomah sampai Isya, Syawal pun sudah nggak tarawih masih bisa sholat Isya. Ini kalau syukuri, diistiqomahkan. Yang kedua, la'azidanakum, Allah Ta'ala akan tambahi. Kita bisa sholat Isya sama sholat tarawih. Syukur nih. Tambahnya apa? Nanti sholat subuh bisa sholat bareng-bareng berjamaah di musola. Subuhnya kita syukuri nih. Nanti sholat zuhur bisa bareng-bareng sholat jamaah. Walaupun kita masih ada yang kerja. Ini justru biasanya akhir-akhir di bulan Ramadan ini kerjanya tambah rajin lagi. Karena dekat lagi Syawal, dekat lagi hari raya. Malah lagi belum punya baju baru lagi. Anaknya punya baju baru. Pengen apa nanti ya, apa pas Ramadan, apa Syawal bisa buat lontong sayur, ingin sama gulai, ingin segala macam-macam. Nah, ini biasa tanggal begini lagi tambah giat. Tetapi ketika kita bersyukur, rajin kita kerja, rajin pula ibadah. Nanti kita ditinggalin. Kalau kayak sibuknya kayak apa perkara dunia, tapi kita bersyukur, Allah Ta'ala akan beri kekuatan untuk mentaati kita Allah Ta'ala. Gak ditinggal. Nantinya dia tinggal. Pertama diistiqomahkan, kedua tambah terus, tambah rajin, tambah rajin, tambah rajin. Dan mudah-mudahan syukur kita di Ramadan ini, dan pas kebetulan turunnya Nuzul Quran ini, mudah-mudahan diterima sehingga nanti tahun depan Allah Ta'ala temukan lagi kita bulan Ramadan tahun depan. Amin Pak ya. Karena kita nggak tahu Pak tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi, belum nggak tahu kita. Tahun kemarin kita mungkin pernah berbuka bareng sama bapak kita, kan? Ada yang sama anak kita, ada yang sama istri kita. Tahun ini ada yang istri kita ada yang meninggal, kan? Bapak kita ada yang meninggal, sehingga ada ketemu lagi. Tahun depan juga kita nggak tahu. Kita masih bisa Ramadan nggak? Atau kita duluan yang meninggal? Istri masih hidup? Atau istri dulu yang meninggal? Atau kita nggak tahu. Mudah-mudahan syukurnya kita ini Allah Ta'ala bisa temukan lagi nanti bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Ta'ala, ini satu anugerah besar dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bulan Ramadan pada umat ini. Jadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang beriman, telah saya wajibkan kepada kamu puasa. Kutiba alalladzina min qablikum. Yang mana sebelumnya orang-orang juga berpuasa. Tapi puasanya orang-orang sebelum umat baginda Nabi beda dengan puasanya umat Nabi. Mereka nggak ada puasa Ramadan, Pak. Puasa Ramadan adanya umatnya baginda Nabi. Umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nggak ada Ramadan. Puasanya ada, tapi bulan Ramadannya nggak ada. Puasanya ada, menahan hafalannya ada, tapi satu bulan full itu nggak ada. Adanya untuk umat baginda Nabi SAW. Maka inilah orang katakan, inilah kelebihannya dari umat akhir zaman. Dikasih bulan yang sangat berkah.
Bahkan bulan ini dikatakan bulannya Al-Quran. Kenapa bulan berkah? Karena amalan-amalan di bulan Ramadan bisa kita lihat kadang ini. Kalau secara kasat mata sahaja ini ya, dulu kita ini sebelum Ramadan atau sudah Ramadan kayaknya belum pernah makan timun suri Pak ya. Ini timun suri ini buah yang sangat ajib. Wah, adanya di bulan Ramadan. Coba ya Pak, kalau sawal cari timun suri susahnya enggak? Bulan haji susah. Ada petani Pak nyoba Pak nanam katanya. Nanam di bulan haji gak hidup, mati, pada mati. Adanya di bulan Ramadan. Ini kan adanya berkah itu. Oh itu buat ada di bulan Ramadan. Bulan-bulan lain gak ada. Terus Masya Allah, kalau waktu iftar makan buahnya sebelum puasa kayaknya makan tuh Masya Allah. Nasi sama ikan asin doang. Ini bulan Ramadan Masya Allah, ada surat, ada macam-macam, ada kolak, ada banyak. Itu secara kasat mata itu tidak menandakan berkah. Yang lebih hebat lagi, amalan di bulan Ramadan lebih berkah lagi Pak. Di bulan Ramadan ini amalan-amalan fardu pahalanya dilipat 70 kali ganda. Amalan sunnahnya pahalanya sama kayak amalan wajib. Wajibnya dilipat 70 kali ganda, sunnahnya kayak pahalanya kayak wajib. Ini ada di bulan Ramadan, di bulan lain nggak ada. Makanya ada orang-orang ingin supaya pahalanya banyak di bulan Ramadan pada rajin-rajin. Ada yang rajin masjid, ada yang rajin baca Quran, tadarus Quran. Kalau saya malam, ada yang saya begadang, sampai subuh ada. Itu di daerah Rumpin, saya kemarin karena kejadian di daerah Rumpin sampai subuh, sampai sahur, jam 1. Diberi kekuatan Natal rajin seperti itu. Karena belum bulan penuh berkah. Jadi amalan pun dilipat kali gandengan. Dan ini di umat-umat yang terdahulu nggak ada. Amalan ini nggak ada. Kalau orang dulu amalannya ikut kekuatan badannya. Badannya kuat, amalannya kuat. Kalau kita, ayo ya Allah, amalan kita ini sholat tarawih aja kadang muak melulu, ngantuk dulu. Negara tadi banyak makan tadi, udah buras, udah kolak, udah gorengan, udah mati munsuri lagi, kekenyangan. Ini sholat tarawih males-malesan. Sholatnya males-malesan, tapi pahalanya, bonusnya mah gede-gede. Kalau umat-umat terdahulu, ya harus diamalin, amalannya harus banyak. Kalau pengen banyak harus banyak. Kalau sekarang ini sedikit amalan, tapi bayarannya gede-gede Pak. Karena umat ini umat first class. Amalan sedikit tapi bayarannya gede-gede. Amalan sedikit tapi jadi Allah Ta'ala ini luar biasa. Ini karena kelebihan umat akhir zaman dan kelebihan daripada baginda Nabi SAW. Dan juga satu kelebihan di malam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai mukjizatnya umat akhir zaman ini dan mukjizatnya Rasulullah. Di Al-Quran ini mukjizat Pak. Kitab-kitab yang lain sudah dirubah oleh manusia, tapi kitab Al-Quran nggak bisa, manusia nggak bisa merubah. Kitab Al-Quran ini penyempurna seluruh kitab-kitab. Kitab Al-Quran ini kalau dikaji nggak habis-habisnya. Orang yang malah mati sudah mati, tapi ilmunya belum bisa diarungi. Kayak laut itu diarungi belum bisa lagi. Masih banyak lagi ilmu Allah yang tidak diketahui lewat Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Dan Al-Quran ini ya adanya di umat akhir zaman. Adanya di bulan Ramadan.
Makanya Masya Allah, katakan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Dan begitu banyaknya pahala-pahala bagi orang-orang yang mau berpuasa. Ini sangat luar biasanya. Orang jadi rajin, yang malas pun jadi rajin. Keberkahannya bulan ini menyebabkan orang yang gak pernah masjid bisa jadi ke masjid, jadi ke musola. Jadi karena keberkahan bulannya. Cuma dia akan bisa istiqomah tergantung iman dan takwa seseorang. Kalau iman takwanya seseorang ini baik, maka bulan Ramadan full disibukkan dengan amalan. Tapi kalau iman takwanya lemas, abu-abu, remang-remang, ya di bulan Ramadan juga ikut lemas amalan-amalan. Awal-awalnya para rajin, tanggal 5, tanggal seminggu, 2 minggu mulai lagi. Kenapa Pak iman? Walaupun diceritain pahalanya segitu baik, tetap namanya imannya lemah, dia berat untuk mengamalkan. Ada satu hadis, Pak. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia seolah-olah dapat pahala, dapat rezeki sama dengan dunia dan si isinya. 2 rakaat saja Pak, 2 rakaat sholat subuh sebelum subuh, qobliyah subuh. Orang yang melakukan 2 rakaat sholat subuh itu seperti mendapatkan dunia dan si isinya. Sekaya-kayanya orang sekarang Pak, maaf nih kayak Pak Bowo, makin punya duit cuma triliunan. Ini 2 rakaat seperti mendapatkan dunia dan si isinya. Apa isi dunia? Minyak yang kemarin dioplos dari Pertalite jadi Pertama. Berapa tuh Pak rugi negara? Miliar atau triliun itu? Triliun. Tapi orang sholat subuh Pak dapatkan itu semua. Dunia ini kan ada minyak, ada emas, ada permata, ada batu yang cantik-cantik, batu yang indah-indah, yang dulu sampai orang pada gila ngurusin batu, orang lagi ngobrol ngelus-ngelus batu, istrinya nggak pernah dilus-lus, batunya dilus-lus baik. Dulu zaman ini ada apa ya? Itu dunia jadi kayak gitu Pak. Kaya-kayanya orang tidak bisa beli dunia dan sisinya. Tapi orang Islam yang mau sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia seperti dapat dunia dan seisinya. Baru sholat sunnahnya itu. Gimana sholat subuhnya? Barang siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, ka'annama qiyamul lail, sunat sholat qiyamul lail, kulul lail, kulul lail. Barang siapa yang bisa sholat berjamaah di waktu subuh, maka dia seperti menjalankan sholat sunnah semalam suntuk Pak. Sholat sunnahnya dapatkan dunia seisinya, sholat wajibnya 2 rakaat, itu seperti orang sholat sunnah semalam suntuk. Dari isya tadi terus gak makan, sholat terus sampai subuh. Kira-kira ada nggak Pak orang sekarang Pak? Enggak ada. Kalau begadang sampai subuh ada Pak ya? Roda di subuh ada Pak ya? Main gaplek sampai subuh ada ya Pak? Main karambol ada ya? Bisa. Tapi sholat sampai subuh kagak ada Pak. Bengkak kakinya Pak bisa-bisa. Asam uratnya pada ngilu semua itu Pak. Bisa seperti itu nanti. Nah, sekarang ini orang sekarang itu kakinya pada bengkak, tapi bengkak dari dagangan, bengkak buat ke sawah, bengkak dari kantor, bukan bengkak untuk sholat. Tapi orang sholat subuh berjamaah itu sama seperti itu Pak. Dan berarti
Kalau seandainya dia bisa sholat subuh, buat dia bisa dapatkan dunia seisinya berkali lipat. Cuma kan itu baru cerita Pak ya. Baru cerita. Saya maunya yang asli lah. Maunya asli. Justru Pak, pahala-pahala itu kalau dinampakkan di dunia, kita malah repot Pak. Malah susah. Pahala-pahala itu dikasih di dunia, cash, pahalanya mintanya cash di dunia, repot Pak, repot. Karena pahala itu tidak pantas dikasih di dunia. Pahala itu nanti di akhirat. Karena setiap orang nanti, orang yang paling iman yang lemah saja, imannya lemah, dia ke dalam surga, nanti dapat kaplingnya di akhirat sana 10 kali lipat dunia dan isinya Pak. Orang paling lemah ini, kaplingnya 10 kali lipat dunia dan sisinya. Makanya pahala pantas Pak. Contohnya nih Pak, Eka Mahaga ini. Bapak mungkin sering dengar sholat berjamaah, pahalanya berapa Pak? 27 derajat daripada sholat sendirian. Ya Pak ya? Sholat berjamaah begitu, dapat 20 derajat. Ada yang nggak terima, saya 20 derajat sih dapat apaan? Saya mau yang cash apa Pak maunya? Saya minta cashnya ayam. Ini kalau seandainya mau di cash Pak, pahalanya diganti sama ayam. 27 derajat nanti diganti sama ayam. Begitu Bapak sholat isya, pulang sudah ada orang depan nyediain ayam 27. Nih Pak, Bapak sholat isya tadi jamaah ya, saya kasih 27. Gampang nggak Pak bawa ayam 27? Walaupun diikat repot Pak, Bapak harus bawa keranjang dulu. Nanti sholat subuh dapat lagi 27 ayam. Sholat duhur 27, sholat asar 27, sholat maghrib 27. Berapa ekor Pak sehari Pak? Udah satu mobil. Baru 1 hari dapat 1 mobil, dibawa ke rumah. Mobil tak di mana ayamnya Pak? Di kamar. Enggak bisa tidur dong nanti ayam semua ke kamar. Ya kalau ayam semua, ya tainya kemana-mana. Ini baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya kita selama umur hidup 1 tahun, rumah kita penuh ayam. Repot apa enak Pak? Repot. Katanya pahalanya mana kasih, nggak bisa, pahalanya nggak pantas di dunia, nanti di akhirat. Di akhirat apalagi kalau minta ayam kecilan, minta sapi, wah repot lagi Pak. Repot lagi. Jadi pahala pasti nanti di akhirat Allah Ta'ala. Maka kita ini beramal ini ingin dapat ridhonya Allah Ta'ala. Pak ya, jangan ingin kita di dunia, mintanya akhirat, yang pasti di akhirat. Adapun nanti ada orang rajin sholat, ke masjid, musola, kok jadi orang kaya misalnya, itu bonus Pak, bukan pahalanya, itu bonus, disyukuri. Adapun ternyata jadi orang miskin misalnya, tapi rajin, ya itu harus sabar Pak. Jadi orang miskin sabar, jadi orang kaya syukur. Maka orang ahli surga itu yang punya sifat ini, syukur dan sabar. Apalagi kalau ada orang miskin kok sabar, kira-kira ada nggak ya orang yang miskin sabar? Hampir nggak ada Pak, orang miskin. Alhamdulillah saya jadi orang miskin. Hampir nggak ada Pak. Kalau bersyukur ada orang kaya bersyukur, dan orang miskin bersyukur ya ada. Artinya orang miskin ya harus sabar. Sabar memang jatahnya segitu, mau gimana lagi? Maka kita ini dalam sulit amalan, supaya kita semangat datangkan pahala-pahala itu. Tapi nanti pahala-pahalanya di akhirat, jangan di dunia aja, cukup di akhirat nanti. Dapat 27 derajat, dapat dunia dan seisinya, dapat istana di surga. Dan istana di dunia Pak, istana di dunia susah, repot Pak. Kita punya tanah 6x6 aja, Pak, misalnya beli, atau mungkin berapa 100 meter, ngurusinya susah Pak. Apalagi kalau pas beli tanah suratnya bodong, wah repot tadi. Atau beli tanah suratnya
double lah, repot lagi Pak. Nanti surga nggak perlu pakai surat-surat, udah jadi kan. Jadi surga udah nggak perlu finishing, nggak perlu apa, nggak perlu tukang, udah jadi. Maka kita berharap setiap amalan ini mencari ridha Allah Ta'ala, dan juga setiap amalan dan hadirkan pahala tadi supaya kita semangat. Masya Allah, di bulan Ramadan ini bakal dibacakan ini dan lain sebagainya supaya semangat. Dihadirkan saja, tapi aman-aman dapatnya nanti di akhirat, ridha Allah Ta'ala aja. Niat insya Allah ya, kita jaga Pak ya Ramadan ini sampai akhir supaya kita ini bisa dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sekian aja. Ada pikir Allah, ada saling berbagi. Ya Rasulullah Fatul Majid Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita amalkan dan kita sampaikan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.